Penumpang yang kami hormati, sesaat lagi kereta api How to Become akan diberangkatkan dari stasiun R66 dengan tujuan akhir trending YouTube nomor 1. Perjalanan kali ini menempuh waktu singkat, namun cukup bisa menghilangkan penat. Jika Anda membutuhkan hiburan, nonton kami adalah solusi yang tepat. Demi kenyamanan dan keamanan, kami himbau agar Anda jangan lupa berlangganan. Ketagihan dan kecanduan adalah efek yang akan Anda dapatkan. Kami informasikan pula konten ini jangan lupa dibagikan dan jangan coba-coba skip iklan. Segenap kru yang bertugas mengucapkan selamat menyaksikan. Pedagang. Jeremy Teti. Pedagang yang tidak terima diberi sanksi, sempat protes dan adu mulut pun terjadi. Penindakan PPKM di kawasan Jakarta Timur dilakukan karena banyaknya pedagang kaki lima. Sejak 10 bulan lalu, tepatnya di bulan Juli 2010, nama pasangan Rizky Bilar dan Lesti kerap mewarnai jagat hiburan tanah air. Yang membuat sebagian orang penasaran dan tak jarang membuat bulu kuduk merinding saat tahu ceritanya. Kayak Batman. Balik lagi di How to Become. Ada di How to Become FM ya. Barengan sama Lila Aderina dan juga Risto Emmanuel Asik. dan hari ini kita bakal ngomongin bareng ya guys Iya, ya. jangan Lu bareng-bareng. banyak ya. Dan tapi kayaknya lu kenapa pakai masker nih hari ini? karena kita harus menjaga protokol. Tapi lu udah swab kan? Nah, tapi karena untuk acara hari ini kita berdua udah swab antigen. Bagus. Dan hasilnya adalah setelah pesan-pesan yang berikut ini. Sama dong. Negatif dong, alhamdulillah kalau Daniel ngomong Mananta ya kayak gue. gini. Iya benar. Iya benar. Kita buka dulu. Alhamdulillah. Kebanyakan udah cukup pas. Banyak banget kayaknya ya. Biasa Oke. habis nonton Ipman. Alhamdulillah, terus ini ya. Ya. Nah, kita udah swab Itu ntar buat orang antigen. Oh iya benar. Taruh sini Oke, aja. terus ini kita udah swab antigen alhamdulillah negatif. Yeah. Dan sekarang kita mau ngebajak How to Become ya. Iya, karena hari ini kita berdua doang. Jadi Bang Gilang dan Bang Bimo sudah tergeser. Sebentar kita udah lagi nggak butuh lagi. karir mereka akan tenggelam. No, iya nggak butuh lagi. Bang Gilang Banyak- tidak akan di TV lagi. Tidak akan lagi. Akan saya gantikan. Dia akan jadi MC dangdut. 1, 2, 3 seperti mati. Nasar opa, sarange. Terus Lela akan apa namanya menjadi voice over. Wow, nomor satu. Iya, nomor 1 di Indonesia. Voice over pria bahkan. Jadi Bang Bimo udah gak ada Jarum job. coklat. Iya, gitu. coba. Ayo 1, 2, 3. Jarum coklat. Itu lebih ke sendawa. Iya. Mohon maaf, saya masukin kantong aja deh. Oke, saya juga deh. Karena tadi produsernya ngasih masukin kantong gitu. Kita mah jujur-jujuran aja nih. How to Become. Nggak perlu sok-sokan nggak tahu. Biasa aja ya, ampun. BTW, Le. Jadi gimana Kak Gilang kemana nih? Serius nih. Iya, BTW, Le. Jadi Kak Gilang sama Bang Bimo hari Keluar ini. kan? Iya. How to Become nge-kick mereka berdua. Katanya, apa nih ketuaan? Penonton yang muda udah nggak laku. Enggak ya. Enggak. Canda Bang Bimo, canda Bang Gilang. I love you. I love you. Enggak, jadi hari ini Bang Gilang itu vaksin. Bang Bimo fuck you. Enggak Bang Bimo, canda Bang Bimo. Enggak Bang Bimo lagi swab antigen juga, cuman Oke. karena lagi rame jadi kita berdua aja. Betul. Oh ya, jadi pokoknya intinya semuanya harus swab kan Yes, di sini. semuanya harus swab. Cus. Oke. Nah, ngomong soal cocok. Enggak nyambung. Gue mikir nih gimana cara nyambungin ya. Oh, gak tahu. Apa? Ngomong cocok kan banyak banget berita-berita ya Nah, soal- di TV cocok. Maksa banget Lele. Iya. Nah, tentang berita, kita mau pastinya waktu makeup kan belajar gak sih? Bener. Tapi yang biasanya kita udah jangan ketawa. Iya, sorry. Biasanya jangan dimunculkan. Oh, biasa aja, oke. Biasanya How to Become kan belajar untuk menjadi sesuatu. Belajar menjadi Berubur. karakter berubur. Ya misalnya Jadi undur-undur. Kenapa ur-ur semua banget? iya, jadi pokoknya sorry. jadi karakter. Mm-mm. Tapi kali ini kita mau belajar jadi
voice over. Teman-teman kan kalau kalian nonton TV program apapun ya, biasanya tuh kalau ada berita, infotainment, gitu-gitu tuh biasanya ada voice over-nya nggak sih? Sambil videonya diputar, terus ada yang ngomong kayak, dan pemirsa pada hari ini kita akan busy boya. Don't play bosku. Ngomong gimana? Iya. Tadi Busy boya. Nah, don't play bosku. Sama nyanyi begini suaranya. enggak, kita nggak akan suara kayak gitu karena voice over berita itu suaranya tergantung sih sama berita. Tapi lu pernah nggak, Le? Berita Bukan jadi Wisi boy yang ngomisi bukan, maksudnya pernah nggak jadi voice over nggak berita? pernah jadi busy. Terus nggak berhenti habis ini. Oke. Nah, Tapi pernah impersonate? pernah impersonate pembawa berita biasanya. Pembawa berita kan biasa gitu kan, pembawaannya kayak selamat siang pemirsa, pemirsa. Itu tuh cool. Coba kita sekarang jadi pembawa berita yang serius. Oke. Ya, jadi kayak 3, 2, selamat siang Kristo. Sama siang Le. Dan hari ini kita akan membawakan salah satu cara ya, how to become voice over. Boleh ngomong. Nggak mau itu suaranya. How to become voice over TV program. Kayak lu kalau jadi pembawa berita tuh gak sih yang suka yang ketawain itu loh. Kan bisa deh jadi pembawa berita. Bisa tahu. Pembawa berita tuh harus bisa serius ya. Iya. Ada yang waktu itu, aduh, gue lupa lagi. Apa? Bunganya bunga nama bahasa kasar gitu. Tapi nama bunganya itu. Terus pembawa berita tuh yang kayak, dengan bunga. Kayak nahan gitu. Gue kayak, aduh kasihan banget pekerjaannya serius. Harus nahan, nggak bisa banget nggak kan. bisa sih. Nah, voice over ini untungnya nggak di depan layar, jadi Oke. dia tuh di belakang layar. Jadi gue mau tahu. Ini begini ya. Ya jadi pemirsa. Jadi belakang Layar itu gimana sih maksudnya? maksudnya dia Nggak mukanya kelihatan nggak nongol mukanya. soalnya doang, dan Oh. dia bisa di tag kayak ya di apa misalnya di tag di luar itu. Yang setahu gue sih begitu ya. Oke. Jadi cuman voice over doang. Jadi ada yang jadi pembawa berita, ada juga yang jadi voice over yang suaranya doang. Tapi kadang-kadang pembawa berita juga jadi voice overnya gitu. Oh, jadi kadang dua-duanya sambil dibaca di depan kamera, Iya, pas videonya muncul, dia juga yang ngomong. Nggak ngelawak loh. Nggak ngelawak, jangan ketawa Nggak dulu. ngelawak ya, Nggak ngelawak, gitu. Tapi nggak tahu sih bener apa enggak karena kita kan juga bukan yang kerja di bidangnya Betul. ya. Dan kita tuh butuh opini dari pihak luar gitu. Betul. Jadi kita udah ada bintang tamu yang keren banget. Wow, itu bener kayak Dia legendaris wow, sih. legendaris banget. Udah di TV lama sebenarnya. Parah. Dan ini tahu Lama, banget udah seluk-beluk lama. dari berita. Ini Bener. kayak clear banget sih 100%. Kita sambut Andi Noya. Bukan, Bang. Bukan. Jeremy Teti. Mas Imam Giono. Legenda tuh identik udah nggak ada. Iya, saya legenda tuh udah lama, maksudnya bukan udah lama di TV, tapi udah lama nggak ada. Jadi Mas Imam ini tuh Mas Imam ini tuh di TVRI ya dulu ya Mas? Iya. Dunia Iya. dalam berita. Dunia dalam berita. Salah satunya. Salah satunya. Selain itu apa lagi Mas? Hampir semua program lah, dari program pagi. Sombong ya? Iya, agak lah. Enggak, karena tua. Kan gue nanya ya, sorry. Apa kan, sorry? Karena tua aja sih sebenarnya. Karena tua. Jadi nyobain udah kemana-mana. Oke. Iya. Apa aja Jadi- tadi dunia dalam berita? Iya, morning show pernah. Morning show. Talk show pernah. Banyak, Talk show. lumayan banyak talk show. Oke, berarti bener gak sih Di yang aku bilang kalau misalnya Ini opini ya, jadi bisa salah kan. Bisa. Boleh, nggak apa-apa. Nanti kan berpengalaman. Iya, Oh, iya, bener. iya. Jadi Ntar kalau salah yang di-cancel kan Mas lagi. terbangan. Mas santai aja. Makasih loh. Jangan. Jadi pernah debat capres juga ya, Mas? Pernah. Oh, debat 2019. 2019. Dari pasangan nomor urut 02 dan saya akan persilakan Bapak Prabowo Subianto dan Bapak Sandiaga Salahuddin Uno. Debat pertama. Pak Jokowi sama Pak... Oh, jadi yang moderatornya? Enggak, waktu itu ngepel. Kirain yang cek seru. Naikin Mas. Sebelum debat sama saya, ya cek saru, Cek Low. cek low. Oke, Mas mau dong ya gitu. Enggak serius. Oh, itu tuh jadi moderatornya. Dia moderator sama Mbak Ira Kusno. Wih,
Mas yang dihina-hina itu Iya ya? persis. Yang dimaki-maki netizen. Oh makasih loh. Kasihan banget. Enggak, gua bukan ngejekin, kasihan mereka. Aduh, kasihan banget lihat ini dimarah-marahin. nggak mental breakdance kan? Oh, enggak lah. Anggapnya masukan. Masukan kan? ya. Oh, Nah iya. itu berarti salah satu profesionalitas dari Mas Imam gitu. Dari Mas Imam nih, kita kedatangan hari ini. Mas Imam tuh kan presenter, jadi kita bisa langsung belajar. Kita belajar dari yang hard news dulu Oke, kali ya. kita tapi basicnya dulu nih. Apa sih sebenarnya basicnya bacain berita tuh sama nggak sih sama voice over, misalnya intonasi, terus AIU kejelasannya harus jelas, Artikulasi. artikulasi, sama semua ya Sama. berarti. Oh, Sama sama seperti sebenarnya. voice over. Apa sih yang membedakan sama voice Yang over? membedakan kalau buat gue pribadi kita harus paham naskah banget. Oh. Karena kan terasa ya kalau kita nggak paham naskahnya pasti ngebawainnya pertama jadi lebih sulit. Kedua orang yang mendengarkan nggak langsung ngerti. Padahal sekali iya, lagi iya. Karena kita yang baca juga nggak ngerti gitu nah, ya. itu dia. Nah, kadang-kadang kan berita itu menyampaikan beberapa kalimat kan. Nah, itu kan kompleks tuh. Kadang-kadang namanya kasus kan kita harapannya orang ngerti. Oke. Nah, gimana caranya sebelum bacain narasinya kita paham banget gitu. Mungkin yang Padahal sehari tuh banyak banget kan berita. Berarti harus dibaca-baca terus ya. iya, biasanya kan ada proses reading juga sama kayak teman-teman. Pakai sih kita. berita lagi tidur. Pemirsa, Banget. Papa kamu kenapa, Pak? Sorry, Ma. Serem banget, kasihan istrinya. Iya. Tapi pernah gitu nggak, Mas? Bangun, oh, enggak ya? Tapi paling ke bawah ini bahasa jadi formal ya. Oh, kalau ngobrol. Iya kan, jadi Hai, kamu berasa- dari mana gitu ya? Ngomong sama anak gitu nggak? Kadang-kadang. Nah, dari mana? Ini peringatan yang ketiga ya, Nak. Gitu. Soalnya kan Kerjakan PR-mu, jika tidak, kamu akan Bapak hukum. Itu bukan Maria Teguh deh kayaknya. Oh iya, sahabat-sahabatku, ya, anak-anakku. beda ya. Ya, kita coba baca ya. Oke, Coba. Coba Mas Imam contohin dulu, baru habis itu kita cabut. Mari kita. Semoga masih inget nih ya. Minum dulu ya. Ya, monggo. Sekarang, besok. Sekarang, Minggu depan. mumpung Lela masih mau minum galon. Kita coba ya. Mudah-mudahan masih inget nih. Petugas Satpol PP Jakarta Timur membubarkan kerumunan pengunjung dan menutup lapak dagangan yang masih buka lepas pukul 9 malam tadi. Sejumlah pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar langsung ditindak petugas dengan mengangkut meja dan kursi milik pedagang. Pedagang yang tidak terima diberi sanksi, sempat protes dan adu mulut pun terjadi. Penindakan PPKM di kawasan Jakarta Timur ini dilakukan karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan melebihi jam operasional. Selain itu, puluhan pedagang ini menimbulkan kerumunan masyarakat dan melanggar protokol kesehatan. Asli ya, beneran. Gua tadi pas merem, kayak lagi nonton TV anjir, bener-bener suaranya beneran kayak gitu. Bener-bener mirip. Mas, ini Teman-teman ya? yang di rumah boleh sambil belajar juga di rumah ya. Siapa Iya, tahu iya. habis ini jadi pengangguran. Bisa jadi pembawa acara berita juga. Keren. Bagus banget. Sorry. Mas pembawa berita ya? Kan tadi udah dibilang, belajar. Ngapain di sini kalau enggak? Bagus banget. Oh. Gue pengen denger versi Lela dulu deh. Kalau perempuan gimana, Le? Pressure nih. Kalau jadi intinya harus serius ya. Oh, iya. Oke, serius. Dan petugas Satpol PP Jakarta Timur membubarkan kerumunan pengunjung dan menutup lapak dagangan yang masih buka. Lepas pukul 9 malam tadi, sejumlah pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar langsung ditindak petugas dengan mengangkut meja dan kursi milik pedagang. Pedagang yang tidak terima diberi sanksi, sempat protes dan adu mulut pun terjadi. Penindakan PPKM di kawasan Jakarta Timur ini dilakukan karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan melebihi jam operasional. Selain itu, puluhan pedagang ini menimbulkan kerumunan masyarakat dan melanggar protokol kesehatan. Kayak bagusan lo lah. Itu. Terus mari teguh. Nah, ini keren banget ya jurusannya. Wow. Pressure dong, jangan dikasih gitu dong. Saya menjadi pressure. Gak boleh ketawa ya. Oke. Masih mau yang ketawa. Kenapa jadi masih ketawa? Betul, jangan ketawa. Oke. Menurut mau ketawa suka-suka mereka, kenapa jadi nggak boleh ketawa? Iya. Petugas Satpol PP Jakarta Timur membubarkan kerumunan pengunjung dan menutup lapak dagangan yang masih buka lepas pukul 9 malam tadi. Sejumlah pedagang kaki lima yang kedapatan melanggar langsung Titi DJ, suaranya bagus. Langsung ditindak petugas dengan mengangkut meja dan kursi milik pedagang. Jeremy Teti. Pedagang yang tidak terima diberi sanksi, sempat protes dan adu mulut pun terjadi. Penindakan PPKM di kawasan Jakarta Timur dilakukan karena banyaknya pedagang kaki lima yang berjualan melebihi jam operasional. Maria Teguh. Selain itu, ya,
Puluhan pedagang ini menimbulkan kerumunan masyarakat dan melanggar protokol kesehatan. Itu. Untuk jadi pembawa berita kita udah oke belum? Oke. Oke, lumayan lah. Oke, tapi gue nggak tahu, lo kayaknya berdua kan lebih memahami dunia industri suara nih. Tapi kalau gue lihat memang di tiap pekerjaan itu ada warna suara yang cocok, ada yang lebih oke, lebih cocok. Iya. Mungkin kayak gitu nggak sih? Benar-benar. Gue ngeliat misalnya Kristo tentu biasa gitu ya ngebacain narasi atau sesuatu. Tapi misalnya warna suaranya kayaknya lebih cocok lo deh lah kalau Oh, untuk ya? di hard news. Kalau untuk di hard news nggak tahu nanti mungkin di yang lain mungkin lebih cocok Risto kan dibanding Oh, iya. dibanding gua misalnya Oke. di Untung Nela. 1-0. Oke, nggak apa-apa. Kita lihat nanti. Sorry. Nah, kalau berikutnya nih ada soft news Soft news. Kita mau bedain nih bedanya hard news sama soft news. Kalau Mas Imam tapi dulu lebih seringnya hard news daripada soft news. Iya, tapi pernah juga bawain morning show. Oh, Pernah dan di juga situ sih. sering ada soft newsnya. Ada. Perbedaan Sesekali. yang paling ketaranya itu apa sih antara hard news dan soft Kayaknya news? gini deh, kalau di hard news kan tadi kan memang sedikit ada penekanan atau dibuat agak sedikit hiperbolistik gitu ya untuk menekankan beberapa konten tertentu misalnya kayak gitu. Kalau di soft news gue rasa lebih banyak kita kayak mempresent sesuatu, membuat theater of mind orang itu yang menyaksikan juga jalan. Selain dia memang ngelihat audio, ngelihat videonya ya selain itu. Tapi diharapkan memang audionya bisa ngebantu gitu, ngebantu membuat theater of mind-nya orang juga jalan. Misalnya kita videonya tentang Bali, tentang keindahan. Ya, kalau bisa juga kita Kayak lagi di berusaha Bali kayak gitu lagi di ya. Bali. Oh, jadi kayak pakai kacamata itu. Enggak gitu juga. Iya, Enggak bisa sampai juga. gitu sih. Jadi guys, Mas es kelapa mudanya satu. Ini nasi goreng. Gue berasa salah neranginnya tadi. Sorry. Sorry. Oke. Jadi itu perbedaan dari hard ya. Hard lebih serius, mungkin soft lebih lembut gitu. Lebih lembut. bawainnya. Lebih light ya. Lebih light. Wisatawan dalam. Enggak, Bukan, itu kelembutan ya. Nah, kita mulai contohnya kali ya. Oke, kita mulai Gimana? contohnya. Kalau kita lihat 1, 2, 3. 3. Wisatawan dalam dan luar negeri memuja tempat ini. Memuja tempat ini. Mereka dimanja panorama eksotis. Ya kan itu dan dia Iya. kayak. Lebih sans ya. Dan lebih santai ya. Dunia lebih mengenalnya sebagai surga liburan. Cukup lah ya. Namun, Alright. Dia- Itu videonya. Kalau misalnya si hard news kayaknya dibabat terus ya kalimatnya misalnya kayak Jakarta Timur membubarkan kerumunan pengunjung. Jadi kayak Iya. singkat, padat, jelas. Tapi kalau misalnya soft news dia bisa memanjangkan kalimat kayak misalnya Jakarta Timur membubarkan kerumunan pengunjung gitu ya. Lebih kayak bisa dipanjangin. Kayak tadi gitu ya. memuja tempat ini Iya, gitu kan. memuja tempat ini. Bukan memuja tempat ini. Ah. Memuja lah gitu. Oh, jadi kayak lebih santai. Karena kayak lagi di pantai Oh gitu. iya, memuja tempat ini, es kelapa mudanya, itu lagi. Kita coba kali ya Mas Imam kali ya. Coba. Siapa duluan? Mas Imam. Masih mau Gue duluan. Iya. Ya ampun, mudah-mudahan nggak salah. Enggak, Bismillah. Wisatawan dalam dan luar negeri memuja tempat ini. Mereka dimanja panorama eksotis dan ragam tradisi. Begitulah Bali. Dunia lebih mengenalnya sebagai surga liburan. Namun Bali jadi indah tak semata-mata karena ini. Ada satu faktor penting yang membuat Pulau Dewata tak pernah kehabisan pesona, yaitu masyarakatnya yang punya toleransi sangat tinggi. Mereka menerima pendatang dari mana saja. Di tengah mayoritas pemeluk agama Hindu, umat beragama hidup rukun berdampingan. Wih. Tapi tetap di otak gue tuh hard news. Iya. Suaranya dia tuh lebih dapat Bali kayak jadi kayak Bali. Bali tuh jadi kayak ada Satpol PP. Wisatawan dalam dan luar negeri. Sudah swab belum Mas? Nggak bisa Bali. Coba sekarang Kristo. Soft news. Kayak lebih cocok deh si Nah. Kristo nih soft news. Sekarang anak muda banget kayaknya. Wisatawan dalam dan luar negeri memuja tempat ini. Mereka dimanja panorama eksotis dan ragam tradisi. Begitulah Bali. Dunia lebih mengenalnya sebagai surga liburan. Namun Bali jadi indah tak semata karena ini. Ada satu faktor penting yang membuat Pulau Dewata tak pernah kehabisan pesona, yaitu masyarakatnya yang punya toleransi sangat tinggi. Mereka menerima pendatang dari mana saja. Di tengah mayoritas pemeluk agama Hindu, umat beragama hidup rukun berdampingan. Yeay.
Tadi keserimpet dikit tapi nggak apa-apa. Percaya diri nomor 1. Keren, Nah sekarang keren. Lela. Nah, Oke. gua rasa ini keren nih. Enggak. Bagus banget ini mah. Gila banget. Itu dia how to become. tutup ya. Oke, kalau tadi kan lebih serius petugas Satpol PP, kalau Sof lebih wisatawan. Lebih suara asli ya? Iya. Wisatawan dalam dan luar negeri memuja tempat ini. Mereka dimanja panorama eksotis dan ragam tradisi. Begitulah Bali. Dunia lebih mengenalnya sebagai surga liburan. Namun Bali jadi indah tak semata karena ini. Ada satu faktor penting yang membuat Bali... salah lagi gue. Kayak gitu, ulang. Ada satu faktor penting yang membuat Pulau Dewata tak pernah kehabisan pesona, yaitu masyarakatnya yang punya toleransi sangat tinggi. Mereka menerima pendatang dari mana saja, di tengah mayoritas pemeluk agama Hindu, umat beragama hidup rukun berdampingan. Ih, bagus. Enggak sih, lu. Rada suaranya tuh rada kayak on the spot ya. Oh ya? Iya nggak sih? Satu, ini dia 10 berita gitu ya. Iya. Inilah 10 tempat di Bali yang bisa kamu kunjungi. Asik. Tapi kayaknya kalau soft news boleh dikasih gigglesnya, ketawa gitu ya. Kayak, namun Bali indah tak semata karena ini gitu. Ya. Coba lu kasih giggles. Nah pun Bali mah. Gitu ya. Oh, iya, Jangan- jadi ngakak bukan giggles ya. Jadi ngapa? Oke. Gitu. Jadi Sekarang kita mau ke news yang biasanya pecinta bola, pecinta balap-balap tuh suka banget. nah ini berarti yang masih Mamila nih harus tahu banget apa namanya tentang beritanya. Kalau misalnya pembawa berita sport, maksudnya kan kalau berita biasa tuh maksudnya semua orang bukan suka berita, tapi kan harus tahu tentang informasi tentang berita-berita. Cuman kan kalau olahraga kan nggak semua orang harus tahu gitu dalam tanda kutip, dan kadang juga ada yang nggak terlalu suka bola atau nggak terlalu suka basket gitu-gitu. Nah kalau misalnya pembawa acara buat yang kayak sport news itu, apakah mereka harus suka bola juga atau harus suka olahraga juga? Yang gue tahu ya, gue sih belum pernah di sport ya, tapi yang gue tahu, yang pasti kalau bisa mereka memang suka olahraganya. Karena lagi-lagi balik ke penjiwaannya Betul segala sih, macam. benar. Belum lagi knowledge yang harusnya dimiliki ya, kayak di bola kan susah banget ya. Apa nama pemain, mungkin Spanyol sama Portugal gitu. Portugal misalnya kan nama-namanya udah unik-unik yang jangan Punya salah. wasitnya siapa? Misalnya kayak gitu. Walaupun kita bantuin redaksi ya. Misalnya gitu, masuk ya ternyata. Tahu ya. Oh, iya. Padahal Ada nggak yang tahu ya. Nggak. Nggak, maksudnya walaupun kita bantuin redaksi pasti. Maksudnya kalau bacanya gini, cara bacanya gini tuh ada tuh di naskah kita. Misalnya Jose Mourinho tuh bacanya Jose Mourinho atau Mourinho atau apa, itu sebenarnya dibantuin. Karena agak anarkis juga fansnya ya, ntar kalau salah kayak Nah, misalnya kayak gitu. Terus takutnya kan kualitas. gitu. Gitu aja nggak ngerti. Kita kayak besok gitu tuh, netizen emang gitu aja nggak ngerti. Ini kayaknya persentasenya bukan orang bola deh. Iya, kasihan dia. Aduh. Galak banget netizen tahu, takut gua. Asli. Bener-bener harus Iya, yang jago deh ya. Tapi kalau masih Mam sendiri justru belum pernah. Gue belum pernah di sport. Kalau Oke. gitu kita lihat video ini dulu. Iya. 3, 2, 1, gas. Wah, oh, Iya nggak sih? semangat Iya ya. kan? Wih, lagunya ya. Teka-teki masa depan Maurizio Sarri akhirnya terjawab. Pelatih asal Italia tersebut resmi menjadi allenatore baru Juventus. Sarri mendapatkan Allenatore. kontrak selama 3 musim. Oke. Ya. Kayak dia mirip-mirip sama Hard News ya. Iya, agak mirip ya. Terus speednya juga kenceng ya. Kayak lebih antusias gitu kan. Iya, Iya. karena kan ini sport ya, harus semangat gitu ya. Iya. Dan yang gua amazed ya barusan, gua baru sadar kayak gila kalau misalnya kita dari tadi nggak bahas, gua nggak bakal sadar tuh perbedaan sport news, Hard soft news, news sama soft hard news. Maksudnya kayak kedengeran biasa-biasa, sama-sama aja gitu. Tapi setelah lu breakdown, gue baru kayak, oh iya, sport news lebih cepet gitu. Tadi kalau lu nggak ngomong, gue nggak nyadar lu, sport news lebih cepet dari soft news gitu-gitu. The more you know guys, Asli. nonton How to Become tuh nambah ilmu. How to keren banget. Gitu ya. Oke, kita coba kali ya. Oke. Coba, Dari coba. siapa dulu nih? Dari- Diputer. Putar Lela dulu Oke. sekarang. Teka-teki masa depan Maurizio Sarri akhirnya terjawab. Pelatih asal Italia. Pelatih asal Italia tersebut Makin sengau ya. Pelatih asal Italia tersebut resmi menjadi allenatore baru Juventus. Sarri mendapatkan kontrak selama 3 musim. Sarri sejatinya masih terikat kontrak bersama Chelsea, namun menurut media Italia, Bianconeri rela mengeluarkan uang sebesar 1,1 juta pound sterling sebagai kompensasi kepada Chelsea. Itu tuh,
Tuh kan nih, bucat nih gue Apa dari sih sini. Bian Connery? Bian Connery. Bian Connery tadi aku bilang. Gak apa-apa, gak apa-apa. Terakhir gue deh. Sekarang deh, gak apa-apa. Gak apa. Tolong penuhin kolom komentar. Bian Connery kan. Oke, coba. Sekarang gue ya. Ya, berarti lebih cepat, lebih semangat. Yuk. Teka-teki masa depan Maurizio Sarri akhirnya terjawab. Pelatih asal Italia tersebut resmi menjadi allenatore. Saya juga salah. Allenatore kan. Sorry. Pelatih asal Italia tersebut resmi menjadi allenatore baru Juventus. Sarri mendapatkan kontrak selama 3 musim. Sarri sejatinya masih terikat kontrak bersama Chelsea, namun menurut media Italia, Bianconeri rela mengeluarkan uang sebesar 1,1 juta pound sterling sebagai kompensasi kepada Chelsea. Asik, keren. Suara ngikak-ngikuk kursi gue ya. Gue juga kenceng banget. Keren. Tapi coba deh bawain versi yang apa sih? Yang Nggak orang belibet, ngerti banget. silakan. Yang nggak belibet, silakan. Tapi ternyata enakan duluan daripada belakangan lebih Pressure pressure. kan? Oh, Salah iya. nih gue muter-muter. Berarti pentingnya voice over tuh harus senam mulut banget sih, karena belibet banget ya. Kita nggak bisa ngomong Senam mulut tuh gimana, Le? A, I, U, E, O, terus harus Silakan di screenshot ya. Dari stiker WhatsApp. Dari stiker WhatsApp. pahaming Iya. gitu. Betul. Jadi, biar nggak belibet ya, jadi ngomongnya harus pelan-pelan. Terus ya, gitu kayaknya ya. Iya, ya gitu. Pasti teman-teman Terus udah kayak tahu. ular lari lurus gitu dulu Mas. Iya. Ular menikah di atas pagar. Iya, Iya bener, gitu-gitu bener. Mas, yang biar gitu. Nggak, istilahnya gue baru tahu tuh, ular lari lurus. Gitu Ular ya. lari lurus. Buat penonton setia How to Become pasti tahu cara-cara gitu. Karena dijelasin sama Kak Bima. Oke. Iya. Coba sekarang. Coba ya, aduh. Teka-teki masa depan Maurizio Sarri akhirnya terjawab. Pelatih asal Italia tersebut resmi menjadi allenatore baru Juventus. Sarri mendapatkan kontrak selama 3 musim. Sarri sejatinya masih terikat kontrak bersama Chelsea. Namun menurut media Italia, Bianconeri rela mengeluarkan uang sebesar 1,1 juta pound sterling sebagai kompensasi kepada Chelsea. Cocok Go. banget ya. Suara lu masuk tapi sih. Tapi susah. Iya, kalau Nama-namanya susah susah ya? Kita bertiga mah nanti keserimpan Iya, ya. benar. Tapi maksudnya dari warna suara lu. Oke. Allenatore. Bianconeri kali. Iya maksudnya kayak apa ya? Warna suaranya dapet. Masih Dan lu hilangin beratnya dikit ya, Mas? Ya, gimana ya caranya ya? Enggak, tadi Oh, tadi gua agak tipisin dikit ya? Lu tipisin dikit, gua Iya sih dapet. kayaknya. Bener sih, lebih terus ada tanda serunya kayak Juventus gitu Iya, ya. Karena kayak ditendang gitu. Gol. Juventus. Asik, Pas keren, Chelsea keren. gol gitu, Chelsea. Nah, sekarang yang paling seru nih teman-teman. Karena tadi kan kita sudah beda nih ya, sport news, hard news, soft news. Kalau sekarang tuh tipikal banget. Orang pasti denger tahu banget nih infotainment. Wah, ini kali ini gue susah banget. Susah ya. banget justru Gua ya. nggak kebayang Tapi kalau orang ini. kalau denger ini pasti tahu banget, oh ini infotainment nih pasti. Iya, iya, Pembawaannya tuh khas banget ya. Khas. Host infotainment yang paling lu tahu siapa nih? Le? Fanny Rose. Fanny Rose. Kalau yang cowok? Ada lah. Itu siapa? Gilang Diri. Emang Gilang bawain. Ini bisa jadi siapapun. Bagus. Fanny Rose terus tajam sisi. Dulu Robby ada Purba, tau. Robby Robby Purba. Purba. Oh Robby iya, Purba. mau ngomong itu kan tadi. Indra Herlambang. Indra Herlambang. Nah, oh iya ya. Kristo. Gue bilang Nah. ya. Enggak. Nanti Kita, soon. saya mah cuma di TV 2 hari waktu itu. Habis itu Jangan udah dibongkarin selesai. Dan lo beritanya ya, bukan pembawa acaranya. Bukan. Oh. Oh iya. Ya gimana ya soalnya. Oke, sekarang Oke, sekarang kita mau coba ya. infotainment. Kita putar dulu gimana Fede ya? Oh iya bener. Suka lupa deh aku. Sejak 10 bulan lalu, tepatnya di bulan Juli 2020. Sejak 10 bulan lalu. Oh, dia pasti pas banget. Ini suara lu. Jagat hiburan tanah Oke. Ini buat Lela sih. Ini Lela banget sih. Suaranya bener-bener lu banget sumpah. Sejak 10 bulan lalu. Buset. Bener-bener kayak lagi nonton. Tepatnya di bulan Juli Ayo 2010. kita coba dari, kalau gitu Lela terakhir karena Lela yang paling bagus. Oh iya, benar. Gue pertama, Mas Imam kedua ya. Siap. Oke, coba. Sejak 10 bulan lah. Kurang gak Mas? Coba masih rendahin. Kurang Mas. Jadi Langsung Satpol ke pede. PP, Satpol PP lagi. Saya support. Dan nikah bukan Rizky Bilar. Oke. Gimana ya? Sejak 10 bulan lalu. Sejak 10 bulan lalu, tepatnya di bulan Juli 2010,
nama pasangan Rizky Bilar dan Lesti kerap mewarnai jagat hiburan tanah air. Awalnya dijodoh-jodohkan oleh netizen, kini keduanya membawa kabar bahagia di mana siap membawa hubungan ke tahap yang lebih serius, yakni pernikahan. Pasti lucu banget, keren banget sih bawain berita. Sih, kan dia orangnya infotainment banget gitu. Semakin mantap menuju hari bahagianya. Seperti apa kebahagiaan Rizky Bilar dan Lesti yang membagikan foto prewedding dengan konsep adat Minangkabau. Benarkah mereka pun akan menggabungkan adat Minang dan Sunda dalam pernikahannya Nanti. Keren banget sih. Iya. Kan nanti. Gitu. Oke. Jadi kalau cinta siapa tahu mau jadi news anchor gitu kan. Cocok banget sih tapi. Cocok. Cocok. Wah. Oke, sekarang kita dengarkan Mas Imam. Gue ngeri ini jadi acara selidik bukan infotainment. Gue bacain. Waspadalah. Waspadalah jadi gitu. Rizky Bilar. Gitu. Gue kayak udah kebayang. Kan. Ya nunjuk ke TV. Ya lu yang itu lu yang sakit gimana? Coba Mas Imam. Ini asli gue kebayangnya gue jadi kayak selidik nih kalau gue yang Coba ini nih. seru kali Coba lah ya. Sejak 10 bulan lalu, tepatnya di bulan Juli 2010, nama pasangan Rizky Bilar dan Lesti kerap mewarnai jagat hiburan tanah air. Awalnya dijodoh-jodohkan oleh netizen, kini keduanya membawa kabar bahagia, di mana siap membawa hubungan ke tahap yang lebih serius, yakni pernikahan. Semakin mantap menuju hari bahagianya, seperti apa kebahagiaan Rizky Bilar dan Lesti yang membagikan foto prewedding dengan konsep adat Minangkabau. Benarkah mereka akan menggabungkan? Tangkap saya. Beneran kayak 86 ya? Gue nggak nemu loh. 86. Gue nggak nemu gimana Iya. caranya. Bukan karena emang suara lu lebih cocok buat harddisk. Iya, Mas. susah. Nah Susah. ini, Ah, dengarkan ini. justru yang Ini the yang kita best. harapkan satu-satunya kayak. Paling bagus jadi nggak mungkin salah, nggak mungkin kesering empat. Pressure. Slip tang aja nggak mungkin nih kalau Nggak ini. mungkin. Iya, pasti pesan. Mampus. Kampret. Oke. Pokoknya infotainment harus lama ya pembawaannya. Yes. Sejak 10 bulan lalu, tepatnya di bulan Juli 2000, tadi itu mah hard news ya? Nggak, lupa suaranya. Sejak 10 bulan lalu, tepatnya di bulan Juli 2010, nama pasangan Rizky Bilar dan Lesti kerap mewarnai jagat hiburan tanah air. Awalnya dijodoh-jodohkan oleh netizen, kini keduanya membawa kabar bahagia, di mana siap membawa hubungan ke tahap lebih serius, yaitu pernikahan. Semakin mantap menuju hari bahagianya, seperti apa kebahagiaan Rizky Bilar dan Lesti yang membagikan foto prewedding dengan konsep adat Minangkabau. Harus kayak gitu. Ayo napas. Sorry. Benarkah mereka pun akan membabungkan dan menggabungkan adat Minang dan Sunda? Oh Lesti orang Sumba. Gue baru tahu, gue kira orang Sunda Lesti. Mengabdi adat Minang dan Sunda. Dan dalam pernikahannya nanti kita saksikan karena ini akan setajam silat. Bang deng. Ya, itu hitam putih. Lu kayaknya kena pressure gitu. Pressure banget sih. Pressure. Nah, ini. ini. Jadi kan kita udah lihat tadi ya. Banyak banget hard news, soft news, terus juga informasi. Ini tuh kristal banget. Kristal banget. Kayaknya kristal banget. ini kayak kesel banget. Ini kayak gue banget. Aku banget gak kami. Ya. Karena ini tuh komedi. Komedi banget. Jadi kalau kalian suka lihat di TV sekarang tuh banyak yang masukin video lucu YouTube. Yang biasanya orang kepleset, masuk tong sampah, masuk neraka, itu dimasukin ke masukin ke TV terus didubbingin kayak diceritain. Betul. Yang biasanya lihat nih guys, gini sendiri ngomongnya. Apaan tuh? Gitu. Iya. Oke. Jadi ini dia, gitu-gitu. Kita nonton dulu kali Asyik. contohnya. Oke, contohnya. Yuk gas. Ini gue susah banget nih asam.
Makin kesini buat gue makin susah nih. Banget nih. Wadidaw. Kalau gitu, gue terakhir ya. Ayo guys. Widih, keren abis nih. Lela dulu. Ada yang udah pernah lihat Vitus di atas air enggak guys? Nih, coba lihat video satu ini. Wadidaw. Gitu gue lupa banget. Ayo lanjut. Kalau cewek kayaknya nggak gitu deh. Oke, coba. Kayak, tapi apa ya skripnya ya? Gak ada. Kayak Pakai ini aja atau enggak bikin sendiri. pernah gak sih mau ke bioskop tapi bingung mau baunya kayak gimana? Nah, ini dia nih caranya. Wah, masa bisa ya? Ya ampun, keren banget. Gitu. Iya. Terus kayak overexcited mulu gitu. Orang cuma langsung kayak Wah, ya ampun, jadi gini caranya masukin Ciki ke dalam bioskop. tapi Orangnya biasa. Seneng banget deh hari ini pokoknya. Nah, kali ini aku bisa nonton bioskop deh. Misi. Yeay, makan enak. Yummy. Yang seru yang PO-nya. Seru sendiri. Coba. Oke, Yuk. Makin kesini makin berat buat gue, makin enak buat lo. Apa. Bisa. ini kita buat nambah durasi. Udah sejam nih kayaknya. Udah sejam. Ada yang udah pernah lihat fitness di atas air nggak guys? Ini coba lihat video yang satu ini. Wadidaw. Oh, ada ini ternyata. Lah, Waduh. ternyata ada baut lagi ya? Ada lagi. Tinggi amat sih seluncurannya. Kok bisa seimbang gitu ya? Oh, ada gini. Ladalah, tinggi amat sih seluncurannya. Kok bisa seimbang gitu ya? Iya. Kris coba. Gua ya. Kris coba. Ready ya semuanya. Ready ya Matiin semuanya. suara. Oke. Gue sambil ngeliat video aja biar lebih mantep. Oke, ini dia. Siap, 3, 2, 1. Ada yang udah pernah lihat fitness di atas air nggak guys? Nih, coba lihat video yang satu ini nih. Wadadidaw, serem banget guys. Mau nggak kalian kalau jatuh kayak gitu? Pasti sakit nih guys. Lah dalah, tinggi amat itu seluncurannya. Kok bisa seimbang gitu ya guys? Ini lo banget ya ampun. Wadidaw gimana? Wadadidaw. Asik, gaul banget. Aduh. Tapi pakai suara leher tuh. Kayak suaranya diginiin nih. Di lehernya kayak dijepit. Gimana bayangin sejam kayak gitu ya? Abis kan. Mungkin pulang langsung minum Dekolgen. Radang tuh. Radang. Jadi itu adalah beberapa berita ya. Iya. Komedi kelihatan banget bedanya kan. Iya, Jadi beda kalau banget. lu mau jadi pembawa berita mau pilih yang mana? Komedi sih. Bukan pembawa berita sih, Oh, lebih ya? ke ngedabing-dabingin video lucu di YouTube aja. Wadidaw. Wadadidaw. Keren Wah, banget nih. wah, gila banget. Wah. Gila, Pak. Bikin-bikin aja kan. Aduh, cuman biasanya juga ada nih yang satu lagi nih. Kan biasanya kalau ada yang lucu-lucu, ada yang serem-serem. Nah, biasanya di TV, terutama dulu di tahun 2006-2007 tuh gue ingat banget tuh. Kalau malam-malam tuh suka ada acara kayak silet. Cuman dia bahas soal daerah-daerah yang serem. Kayak rumah-rumah hantu, rumah-rumah lela gitu kan. Jadi, enggak ya, bukan rumah lela. Serem banget nih. Jadi kayak buat penyuka horor, tapi bukan film horor, cuman kayak berita-berita horor gitu, ya nggak sih? Betul. Mitos-mitos. Nah, Pembawaannya lebih kayak berita dan infotainment di mix deh kayaknya. iya dan lebih mencekam gitu gue dapetnya. Kayak mereka nakut-nakutin gitu loh kayak. Apakah kalian tahu ayo lo, di Indonesia ayo. Yang nontonnya. Apa sih? Yang oleh tahu tuh kayak Apa nih? Coba kita nge-flinch. Sekarang kita nonton ceritanya dulu, contoh videonya dulu. Yuk. Apakah kalian tahu bahwa di Indonesia Oh, ada nggak sengaw sosok ya? ratu yang memiliki kekuatan Ratu di ya, Bu? selatan Pulau Jawa? Selatan Pulau Tepatnya Jawa. di pantai Apakah selatan kalian Yogyakarta. tahu? R-nya diputer gitu. Iya, Pantai selatan di Yogyakarta Pantai selatan. terkenal sebagai kawasan pantai yang memiliki ombak yang cukup besar, pasir pantai yang putih dan lembut, serta Sebenarnya suaranya kayaknya sama aja kayak Iya. Hard News, tapi Iya, lagunya Lagunya yang bikin Ntar kalau kita ngomong dikasih sound efek ya. Oh iya. Sekarang kita kasih Lela yang terakhir karena ini kayaknya lebih cocok lagi nah, ke dia. sekarang masih Imam Gua duluan ya.
Kalian tahu nggak guys? Wadidaw. Ada pocong tuh guys. Jadi komedi. Aduh, udah gak ada harga dirinya pocong ya. Orang komedi. Aduh, ini makin susah nih. Ting. Aduh. Masih ketawa. Sabar. Tarik nafas, Mas. Tadi gimana ya? Apakah kalian tahu bahwa di Indonesia ada sosok ratu yang memiliki kekuatan di selatan Pulau Jawa, tepatnya di selatan Yogyakarta. Katanya panggil. Pantai selatan di Yogyakarta terkenal sebagai kawasan pantai yang memiliki ombak yang cukup besar. Pasir pantai yang putih dan lembut serta pemandangan yang indah membuat daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Selain memiliki keindahan yang menawan, pantai selatan juga menyimpan sebuah mitos yang membuat sebagian orang penasaran dan tak jarang membuat bulu kuduk merinding saat mengetahui ceritanya. Ada sosok ratu. Dapat menurut gue dapat. Terus kayak ada sosok Ratu tiba-tiba. Itu penampakan. Jadikan aku ratu. gitu. Bagus. Coba. Oke, sekarang gue ya, Terus coba ya. toh. Pas lah ini bunyi pintu-pintu dibuka, pintu tua. Sound effect. Coba. Apakah akan... Makasih semuanya, terima kasih ya. Jangan lupa nonton, subscribe, like, Sorry. Belum. Apakah kalian tahu bahwa di Indonesia ada sosok ratu yang memiliki kekuatan di selatan Pulau Jawa? Tepatnya di selatan Yogyakarta. Pantai selatan di Yogyakarta terkenal sebagai kawasan pantai yang memiliki ombak yang cukup besar. Pasir pantai yang putih dan lembut serta pemandangan yang indah membuat daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dalam negeri. Wow. Kok wow? Maupun luar negeri. Kenapa gue jadi Jeremy tadi ya? Habis. Selain memiliki keindahan yang menawan, pantai selatan juga menyimpan sebuah mitos yang membuat sebagian orang penasaran dan tak jarang yang membuat bulu kuduk merinding saat mengetahui ceritanya. Kan cocok pakai suara. Pakai film cocok ya, lebih serem. Oh iya. Yang membuat sebagian orang penasaran dan tak jarang membuat bulu kuduk merinding saat tahu ceritanya. Kayak Batman. Jadi Iya sih, ya. Jadi kayak film superhero ya, bukan VO. Nah ini dia sekarang ratunya. Ratu, jangan gitu dong. Oh iya. Apakah kalian tahu? Oh iya, sorry. 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 Marilah kita sambut lah. Kayak lama-lama. Kayak gue nyaman ya. Apakah kalian tahu bahwa di Indonesia ada sosok ratu yang memiliki kekuatan selatan Pulau Jawa, tepatnya di selatan Yogyakarta. Pantai selatan ini, Yogyakarta, terkenal sebagai kawasan pantai yang memiliki ombak yang cukup besar, pasir pantai yang putih dan lembut serta pemandangan yang indah. Membuat daya tarik tersendiri bagi para wisatawan dalam negeri maupun luar negeri. Selain memiliki keindahan yang menawan, pantai selatan juga menyimpan sebuah mitos. Suara gue apa? Dari selain memiliki. Oh, tepat banget ya. Yang membuat sebagian orang penasaran dan tak jarang membuat bulu kuduk merinding saat mengetahui ceritanya. Capek, ngap. Bener-bener habis guys. Nah, itulah dia. Cara-cara kalian untuk menyampaikan sebuah berita, mau itu hard news, soft news, komedi sampai horor pun. Betul. Tekniknya beda-beda ya, Le. Coba kayak YouTuber nih. Coba kalian tulis dong guys, mana nih yang paling suka beritanya. Bener banget nih. Kalian pilih ya, mau hard news, soft news, apa sih yang kalian banget? Gitu. Kayak lu tulis di komen apa sih yang paling lu pengen pelajari, dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Jangan lupa share juga ya, dan tag kita bertiga nih kalau kalian upload di story. Tapi tunggu dulu toh. Apa Kita tuh? mau makasih banget nih sama bintang tamu kita hari Oh ini. iya, makasih Mas Imam. Gokil. Mas Imam. Mas Imam juga punya YouTube channel nih, bisa subscribe di bawah sini.
Jangan lupa follow Instagramnya ya. Iya. Terima kasih teman-teman. Jangan lupa nonton terus How to Become. See you next time. Dah. Thank you.